Assalamualaikum, halo Tribunars, apa kabar? Balik lagi di wawancara eksklusif bersama dengan Tribun Lampung. Nah, Tribunars, wawancara eksklusif hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Cabang Astra Isuzu Lampung, Bapak Gilang. Halo Pak. Halo, ya Iya. selamat pagi teman-teman Tribuners ya. Iya, Selamat pagi Mbak Dini, sehat selalu. pagi. Udah siang lah Pak ini. Sudah siang ya? Iya, Alhamdulillah. sehat Gimana? Pak. Alhamdulillah sehat no. Itu yang utama sekarang. Iya, Karena kalau masa pandemi ini yang paling utama itu kesehatan. Ya. betul. Iya, kita terakhir ketemu udah lama banget Pak. Udah bulan apa ya Pak? Bulan apa ya? 5 bulanan yang lalu ya. Iya. Nah Pak, ini kan ngomong-ngomong soal pandemi kan kita ini kan sekarang masih dihadapkan sama pandemi yang nggak tahu kelarnya kapan ya Pak ya. Ya, betul. Kayaknya betul. masih panjang ya Pak pandemi ini. Nah, Iya, diprediksi sih seperti itu. iya. Nah ini pandemi ini kan pastinya kan berpengaruh sama bisnis di Lampung ini Pak ya. Pasti ada pengaruhnya, pastilah. termasuk dengan bisnis otomotif ini Pak. Nah, Pak Gilang, itu gimana sih Pak pengaruh dari pandemi ini terhadap bisnis otomotif di Lampung, khususnya bisnis Astra Isuzu sendiri ini Pak? Oke. Saya terkait Astra Isuzu sendiri dulu ya. Astra Isuzu itu apa sih? Oh ya saya Ya lupa, kan? kita tanya dulu Iya Astra kan? Isuzu ini Nah, apa? Astra Isuzu itu adalah anak perusahaannya Astra sebenarnya. Jadi kalau kita bilang di Indonesia ini Astra ini berdiri sejak tahun 1957. Oh udah lama ya Pak? Sudah. Jadi Astra itu punya beberapa anak perusahaan. Salah satunya Astra Isuzu. Makanya kita dibilangnya Astra Isuzu. Nah, itu terkait Astranya sendiri. Nah, Astra itu ada beberapa lini kayak UT, habis itu Auto 2000, Daihatsu itu juga anak perusahaannya Astra. Nah, yang kedua adalah Isuzu. Nah, Isuzu sendiri kalau Mbak Dini pernah lihat ya pasti tahu lah Panther, ya kan? Isuzu Panther, Isuzu Elef, terus yang sekarang Isuzu Giga sama Traga. Nah, memang Isuzu ini perusahaan yang pusatnya di Jepang, Jadi teknologi kita teknologi Jepang. Terus untuk mobil-mobilnya itu spesialisnya diesel. Dulu pernah sih kita bikin mobil balap, bensin, tapi itu dulu. Sekarang sudah beralih ke diesel, jadi fokusnya ke diesel. Nah, selain itu kalau di passengernya juga ada yang MUA, ya, MUA double cabin di Thailand kan kita juga cukup besar ya kalau yang passengernya. Kalau di Indonesia saat ini yang mungkin kawan-kawan sering lihat ya Isuzu Elef, Isuzu Traga, mungkin kalau yang dulu itu Panther. Nah itulah produk Isuzu. Ya, rajanya diesel lah kalau dulu katanya. Isuzu rajanya diesel. Iya. Nah itu Pak, itu kan kita udah dapat penjelasan lengkap nih soal produk Isuzu gitu. Nah kalau berarti produk Isuzu ini terus berkembang ya Pak ya setiap tahunnya Pak ya? Betul. Nah salah satu perkembangan kita sekarang di tagline-nya itu sekarang real partner, real journey. Nah, partner sejati, sahabat perjalanan Anda, journey-nya gitu. Jadi di perjalanan bisnis ya orang kalau misalkan mulai merintis itu kan pakai mobil kecil kita Traga. Nanti kalau sudah punya rezeki membesar ada line produk kita di atasnya Isuzu Elef. Nanti kalau lebih besar lagi ada Isuzu Giga. Nah terus kalau sudah punya usaha ya otomatis harus punya ini dong mobil keluarga kan. Mobil keluarga kita ada Isuzu MUX. Jadi Isuzu ini menyeluruh ya. Makanya namanya sekarang real partner, real journey gitu loh. Iya, jadi menyasar semua segmen ya, apa ya? Inilah ikut andil dalam perjalanan kehidupan kita di mana-mana aja, di semuanya. Untuk angkutan barang pakai Isuzu bisa, untuk angkutan penumpang ya pakai Isuzu, ya tentu bisa gitu loh. Iya, apa aja bisa ya Pak Apa ya? aja bisa. Iya, nah Pak itu kita ngobrol lagi Pak ya soal pandemi ini. Itu ada pengaruhnya nggak sih Pak dengan bisnis otomotif di Lampung khususnya nih Astra Isuzu ini Pak? Oke. Nah saya jawab yang terkait pandemik ya. Kalau misalkan apakah pandemik itu berpengaruh terhadap bisnis di Lampung? Pasti loh, pasti berpengaruh. Pertumbuhan ekonomi juga pasti terpengaruh dengan adanya pandemi ini. Namun Isuzu selalu mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat. Bahwasanya
kalau pandemi ini realnya ya, ini real di lapangannya kan gini ya. Kalau kita ngomong simpel-simpelnya, kalau pandemik ya berarti driver kalau nyebrang harus ada swab, ya kan? Nyebrang Bakauheni. Padahal kan kita sekarang transporter banyak yang ke Jakarta. Nah itu kan mendorong ekonomi Lampung ini sendiri. Perannya Isuzu seperti apa? Nah produk-produk yang kita keluarkan saat ini adalah produk yang irit bahan bakar, irit solar. Contoh irit solar ya. Contoh gini. Contoh Isuzu Traga. Isuzu Traga sekali trip ke Jakarta kalau dibandingkan kompetitor itu solarnya selisih 150. Nah kalau 150 misalkan pas pandemik harusnya kalau ada pengeluaran lebih untuk swab kan. Nah kalau pakai Isuzu kan bisa lebih irit sehingga ya customer lebih terbantu. Pertama. Terus yang kedua, truk kita yang elf itu, yang untuk angkutan pisang kan di Lampung banyak pisang ya. Itu kalau dibandingkan dengan kompetitor dengan DP yang hampir sama, angsuran kita itu bisa selisih hampir 1 juta sebulan. Artinya apa? Uang 1 juta itu sekarang kalau untuk masa pandemi ini kan cukup berarti ya Mbak Dini ya, kalau sebulan ya. Nah itulah salah satu keuntungan customer kalau misalkan memakai Isuzu. Kalau misalkan kita ngomong ekonomi terdampak, ya pasti terdampak. Nah bagaimana dengan Isuzu sendiri? Alhamdulillah penjualan kita kalau dibandingkan tahun lalu meningkat. Oh justru meningkat. Justru meningkat kalau Isuzu. Kalau Isuzu meningkat karena begini loh Mbak. Pandemik atau PPKM ya. Pandemik sama PPKM itu kan ya satu paket ya. Saat terjadi pandemik itu yang paling terdampak kan sebenarnya orang itu tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tidak bisa ketemu gitu kan ya. Tapi yang namanya kebutuhan kayak sembako dan sebagainya itu kan juga tetap harus berjalan kan. Justru malah lebih tinggi berjalannya karena apa, orangnya kan diem. Harus ada yang nganter. Nganter kan kita panggul nggak mungkin dong, harus pakai mobil. Nah mobil Isuzu itulah yang jadi solusi di pandemik saat ini. Oh gitu. Jadi 2021 dibandingkan 2020 justru mengalami peningkatan. Mengalami peningkatan. Apalagi kan saat ini kita ada beberapa produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contoh yang paling banyak dijual di Lampung ini ada 3 tipe sebenarnya, tapi saya jelasin 2. 2 ini pickup ya. Pickup kita yang pickup Isuzu Traga. Itu kan orang-orang sekarang banyak peminatnya karena apa? Lebih irit. Habis itu terus perawatannya juga lebih murah, spare partnya juga kita kembangin 4 channel di mana-mana ya kan. Terus yang kedua yang Isuzu Elf. Isuzu Elf ini kalau bagi masyarakat Lampung yang ke Jakarta dan sebagainya itu kan butuh irit solar di jalan tol kan. Makanya punya kita itu satu-satunya truk yang percepatannya itu 6 speed. Jadi kalau di tol gigi 6 maka lebih irit. Nah beberapa hal itu ya, keiritan bahan bakar, habis itu keunggulan produk itu yang membuat Isuzu ini meningkat. Iya. Nah kalau PPKM Pak, ini kan kita udah hampir 2 bulan ini ya kalau nggak salah ya PPKM-nya. Ya. Itu ada pengaruhnya nggak Pak ke Isuzu Pak? Terhadap apa nih? Terhadap bisnis Isuzu gitu. Pengaruh nggak? PPKM ini Pak? PPKM ini ya. PPKM udah hampir 2 bulan, sebulan lebih. Kalau yang di Bandar Lampung berpengaruh Mbak. Kalau yang di Bandar Lampung. Karena kan yang adanya pengetatan PPKM ini di Bandar Lampung Kota kan. Cuman kalau kita lihat nih, ternyata di pinggiran-pinggiran kota inilah Isuzu itu terus berkembang. Iya. Gitu. Jadi untuk kayak misalkan di perbukitan, di daerah Liwa, di daerah Gisting itu kan banyak perbukitan-perbukitan kan. Nah, Isuzu di sana berkembang pesat karena memang secara mesin cocok untuk wilayah itu. Iya. Jadi intinya saya bisa ngambil simpulan
pandemi ini tidak membuat bisnis Isuzu ini turun ya, justru semakin berkembang ya Pak Iya. ya, berkembang pesat ya. Betul. Berkembangnya karena apa ya? Karena